Baru saja saya renovasi tapi tidak dipakai. Kita sendirilah sebagai orang. Kalau jarang mandi gimana gitu loh. Dan juga mempengaruhi dimakannya juga ya. Iya. Kalau jarang mandi kan maksudnya kan kalau kita jarang mandi kan kotor. Maksudnya kalau di domba itu kalau di lamprak itu kan kotor di situ loh. Nanti tinggal kita panennya di kohinya bagaimana kita bisa mengolahnya di situ. Karena kan nanti nutrisi pakan itu bisa terserap kalau Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat bukan dokter hewan? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dinaungi limpahan rezeki dan dibesarkan peternakannya, khususnya di peternakan domba kali ini. Langsung saja kita masih dari Kota Tahu, Kediri. Ini tepatnya di Kabupaten Kediri. Kecamatannya kali ini masih Kecamatan Mojo. Kalau yang tadi Kecamatan Semen. Nah, ini langsung saja kita ke ownernya, ke Mas Irfan. Dan ini Mas Kamil. Nama peternakannya adalah Irfan Kamil. Ini duet mau dua bersaudara gitu atau gimana, Mas? Iya, benar. Oh, iya. Itu Mas, breeder labet. Oh, breeder labet. Iya. Dan teman-teman, kali ini kita ditemani dengan YouTuber kondang dari Kota Tahu, yaitu Mas. Aduh, sahabat sapi. Sahabat sapi kok yang di domba nih, Mas. Gimana? Ya karena domba itu kan sahabatnya sapi, Mas. Oh, iya betul. Bukan sapinya. Bukan sapinya. Sapi. Oh ya, sahabat siap. Sahabatnya sapi kan ada domba, ada kambing, ada kuda. Ya, kan siap di situ. gitu ya. Mas Irfan, ini los ini kayaknya bukan kandang domba nih. Kayak gini ini sebenarnya apa ini Mas dulunya, Mas Irfan? Ini bekas usaha tepung tapioka. Tepung tapioka, Mas ya. Menggiling singkong itu loh. Iya. Oh, jadi jenengan juragan tapioka dulunya. Iya, dulu home industry lah. Yang paling utama di situ. Lah karena Covid, jadi kita resign atau pensiun lah. Karena kan kalau tepung tapioka ada musimnya. Kalau musim penghujan itu melemah, jadi kita fokuskan di ternak domba. Ternak domba. Dulunya juga sambil nyambi ternak sapi pas waktu tapioka. Pernah. Di depan itu dulu sapi. Kandang sapi, Mas ya. Iya. Berapa ekor sapinya dulu, Mas? Dulu sapi ada sekitar 7 ekor. 7 ekoran. Oh, iya. Menurut saya, Mas, ini kandangnya ngeri kayak gini ya. Ini panggung kayak gini. Ini dulunya Dan juga- sebenarnya kita memanfaatkan bekas penjemuran tepung, Iya. kita buat lamprak. Oh, dulunya lamprak ini ya. Mas Arju dulu pernah syuting di sini lamprak. Iya. Lamprak ada kendala kita naikkan. Dinaikkan. Iya. Gini. Sebagai bukti kita bisa shoot dari situ, Mas. Ya sini Lampraknya kelihatan ya? ada. Ini bekasnya yang belum kita. Nah, ini yang di situ ini, yang di situ nih, yang di bawah ini juga ada, Mas ya? Ya ini. Karena ini palungnya. Oh, palung-palungnya. Oh, ini Ini bekas lamprak. baru saja saya renovasi tapi tidak dipakai. Oh. Ini baru tak benak nih toh. Ini baru tapi belum dipakai, Mas. Baru tapi belum pakai. Iya. Baru tapi bekas. Iya. Belum sampai bekas. Baru belum sampai bekas. Ya, belum sampai. Oh. Kena serintil itu belum sampai. Karena sini belum sampai. Belum sampai. Sudah di up kayak gini di. Iya. Ya. Itu sebenarnya kenapa sih, Mas? Padahal kan kalau dibikin Kebersihan. bakar ruang ya, Mas. Bakar Kebersihan. uang. Kebersihan. Kan dulu kan gini. Saya kan ya karena saya sebenarnya ya buat video, ya sering nonton YouTube, ya termakan Iklan YouTube. ya bukan iklan, konten. Konten. Ya, di situ. Kandang lamprak itu bagus sebenarnya kalau yang bisa menerapkan. Tapi kalau saya sendiri itu tidak bisa karena kan kebersihan yang paling utama. Kebersihan satu, yang kedua kotorannya itu kan jadi satu dengan domba, jadi kesehatannya, pakannya itu kita bisa 2 sampai 3 kali lipat itu tetap aja kurus di situ. Jadi kita kemarin memberanikan diri gini. Kalau kita teruskan ini, itu nanti kos produksi pakannya itu akan bisa lebih banyak. Kita mending renovasi kandang
agar kos produksi itu tidak membengkak terus di situ. Katakan apa di kandang lamprak itu kita kasih full konsentrat dengan yang panggung sekitar 10-20% konsentratnya. Itu kalau secara pribadi saya bagus yang di panggung. Bagus yang di panggung tapi dengan lebih sedikit pemberian konsentratnya. Iya. Mas, ya? Katakan yang full konsentrat di lamprak dengan 20% konsentrat di panggung. Itu kalau saya pribadi bagus yang 20%. 20% hanya 20% sama full masih banyakkan masih bagusan yang 20% tapi dengan catatan kandangnya panggung. Mas Adan, Mas break yo. Ya, Buat ya break sebentar ya. Siap. Baik teman-teman, kita lanjut lagi dengan Mas Irfannya masih di Irfan Kamil Farm breeding domba pedaging. Karena inginnya ya breeding. Siap Mas. Meskipun masih terkadang masih membeli domba dari luar. Oh, kadang juga. Lah kalau nggak beli dari luar ya mungkin populasinya nggak bisa cepat besar gitu atau gimana Mas? Ya kekurangan bahan. Siap. Kita kembali ke masalah kandang, Mas ya. Ya. Siap. Nah, ini kandangnya yang lempraknya tadi ini teman-teman. Ya. Nah, ini sebenarnya dulunya juga pas renovasi otomatis kan biayanya juga banyak teman. Ya. Terus memutuskan itu setelah dipilah-pilah, dipikir-pikir itu ternyata kedepannya lebih menguntungkan yang Lebih efisien di apa? Panggung di situ. di kandang panggungnya. Kalau di kandang lamprak itu membengkak di pakan. Di situ. Membengkaknya di pakan. Pakannya bagus banget. Sebelum saya memutuskan itu saya maksimalkan. Kan gini, yang ada di kandang lamprak itu separuh saya pindah di rumah, Ya. separuh di panggung, apa di lamprak, tetap di lamprak. Itu pakannya saya maksimalkan konsentratnya. Kegemukannya beda. Kegemukannya, tingkat kegemukannya beda. Iya. Lebih gemuk yang di rumah, yang panggung itu Mas ya. Ya, meskipun konsentratnya sedikit. Di situ. Ya saya yang memberanikan diri di situ. Nanti kalau per ekor membengkak 1.000 per ekor katakan. Tapi kualitasnya tidak gemuk-gemuk kan kayak tinggal ngalikan jumlahnya. Iya. Kita mending renovasi katakan biaya 50 juta katakan kurang lebih lah. Itu mending di situ sekali tapi enggak berkelanjutan. Kalau pakan kan membengkak terus kan akumulasinya bisa berlebih. Iya. 100 saja sudah 100.000 per harinya. Iya di situ. Satu bulan 3 juta, 1 tahun 1,5 tahun Iya, hampir sama bisa. dengan ini penggantian untuk kandangnya. Ini khususnya yang berlaku di sini ya Mas ya. Mungkin Iya. kalau beda lain tempat beda lagi. Beda lagi. Tapi kalau saya pribadi kalau pemula atau apapun tetap lebih baik panggung. Nah, panggungnya sendiri Mas, ketinggian panggungnya kandang jenengan ini dari lantai ke panggungnya ini berapa meter? Kalau bisa itu sekitar minim itu 100 meter. Kalau bisa bahkan bisa kalau bisa lebih Ya? setinggi orang lah 170 Mas ya. 170 ya Mas? Kalau yang ini 170 ya. Ini berapa Mas? 100 berapa? 120 mungkin. 120-an ini. Oke. Kalau idealnya ya tetap setinggi orang itu biar lebih mudah dalam membersihkan. Oh, Dan yang ya paling juga. utama amoniaknya itu tidak ke ternak. Tidak naik gitu Mas ya? Ya. Dan juga untuk ininya Mas, untuk ukurannya yang ini sebenarnya berapa Mas ini? Nanti sebelum ada yang tanya-tanya kita kasih tahu dulu. Kalau untuk apa lebarnya itu ini 1,5. 1,5. Lebar 1,5. 1,5 ini ya? Iya. Panjangnya ini 12 meter. 12 meter kali 1,5. 1,5. Itu untuk kapasitas berapa ekor ini? Kalau darah-darah sekitar seginilah kurang lebih. Ini kan indukan yang maksudnya bukan jumbo lah. Ini bisa 40, bisa 50. 40 itu satu plong sini ya? Ya 12 meter. 12 meter kali 1,5 tadi. Berarti Iya. kalau yang sana 40 juga 80-an. Nah, Iya. ini Mas membutuhkan pejantan berapa untuk 40 ekor betinanya ini kalau satu di itu. kandang? Satu ini. Ini full blood dorper Mas ya? Iya. Panjalu itu. Panjalu namanya ini Iya. tertera di kalungnya. Panjalu. Area Panjalu atau Panjalu aja Mas?
Panjalu. Panjalu aja. Nah, dan dulunya ketika di kandang lemprak tetap satu bisa untuk mengawini 40 betina sama sebenarnya. Sama. Tapi kebersihannya beda. Nggih. Di lamprak dulu kita 2 minggu sekali, katakan 1 bulan sekali memandikan. Kita eksperimen, tapi hasilnya tidak bisa bagus. Karena kan kotorannya jadi satu dengan badannya. Nggih. Dan itu juga berpengaruh kebersihan juga untuk BCS ataupun tingkat kegemukannya juga, ataupun juga untuk tingkat reproduksi daripada anak-anaknya, Mas. Kegemukan. Kegemukan saja ya. Inilah kalau kita sendirilah sebagai orang, kalau jarang mandi gimana gitu loh. Dan juga mempengaruhi dimakannya juga ya. Iya. Kalau jarang mandi kan maksudnya kan kalau kita jarang mandi kan kotor. Maksudnya kalau di domba itu kalau di lamprak itu kan kotor di situ loh. Yes, kalau seperti ini kan bersih seperti ini, dan juga untuk pembersihannya bisa berkala lebih lama gitu Mas di ya. situ. Dan kotorannya kalau di lamprak itu kita kesulitan serbu gergajinya. Itu komposnya itu meskipun banyak tapi kita banyak yang tidak suka karena kan menimbulkan rayap. Oh iya, kalau di pertanian. Dan juga bisa penghasilannya dari situ juga Mas, kohe-kohenya lebih murni gitu ya. Iya, di situ mintanya yang kan murni-murni di situ. Mas sahabat sapi, ini dari tadi main terus toh. Mbok yo tanya gantian Mas. Pertanyaannya aku yo malah seneng gak ngerekam itu. Siap. Lah, terwakilkan semua kayak Mas. aku malah sungkan nih. Kalau kandang itu kita dapat informasi kalau bisa per 3 meter atau per 4 meter kelipatannya itu. Nanti kan kayak kalau segini kan nanti bisa kita sekat 3 meter kalau ingin disekat. Nanti kan kalau ingin panjang kita bisa buka di situ. Tapi kalau Secara sekatan portable. gimana Mas? Secara portable. Secara portable ya? Iya. Tapi kalau secara portable otomatis kan kalau di koloni susah ngawinnya Mas? Atau dipindah-pindah gitu? Maksudnya kalau kandangnya butuh sekat kita sekat, kalau tidak butuh ya kita biarkan panjang. Oh, 3 meter, gitu. Mas. Maksudnya per 12 meter itu bisa Disekat. jadi 4 ruangan. Oh, 4 gitu. ruangan di situ. Misalnya mungkin dipisahkan yang gunting gitu. Atau gimana di situ. Oh, dipisah-pisahkan itu kurang lebih ukurannya segitu Mas ya? Iya. Nah, mumpung masih di kandang ini kita spesialis bahas kandang dari lamprak ke panggung. Nah ini sekalian untuk palungnya Mas, tinggian palung ini idealnya berapa sih untuk domba? Dari lantai saya sampai ke atas palung itu sekitar 45. 45an Mas ya? Nanti jarak antara atasnya sampai ronggannya itu Iya, itu ini. 20 cm. Oh 20 cm itu masuknya ya. Ini cempe-cempe dan juga induan-induan sudah bisa masuk semuanya ya? Ya, tapi kalau untuk cempe nanti dikasih pijaan kayu ini. Oh ini fungsinya untuk pijaan ininya ya? Iya. Supaya cempenya bisa manjat dan tidak Naik di palung pakan. di palung pakannya. Oh, Yang paling seperti- utama kita secara insting itu dia naik kan melatih otot biar tambah gede. Oh tambah gede gitu Mas ya. Oh ini sebenarnya ada 3 plong ya Mas. Ini satu yang timur itu, Iya. terus ini ya. Ya, Kalau ini sementara masih. ini untuk cempe. Nanti kita bahas untuk pakannya. Oh siap. Berarti ini khusus kandangnya. Kurang lebih seperti itu Mas ya. Pada intisarinya pembahasan kita di kandang ini versinya Mas Irfan Kamil, kandang lemprak itu lebih kebalik. Hebat. Kandang panggung lebih bisa menguntungkan dan bisa lebih berkualitas. efisien dan berkualitas daripada kandang lemprak gitu Mas ya. Kalau pengalaman, bukan kita menjustis Yeah. lamprak itu beberapa peternak itu bisa. Tapi kalau kita belum bisa, kita mending panggung agar Yeah. dombanya bisa bersih-bersih lah di situ. Oh siap. Karena kan biasanya di rumah itu kelihatan bersih-bersih, di lamprak kok kusam dan lain-lain, kita inisiatif naikkan lagi lah. Ya, barangkali nanti untuk peternak lain belum tentu sama ya Mas. Ya, di situ. Yang spesialis lemprak juga nantinya mungkin dengan argumen sendiri dan juga dengan keunggulan sendiri, Iya. dan juga mereka kesibukannya di situ lebih merasa nyaman dengan lempraknya. Iya, di situ. Nah, itu Mas Arjun kok dia Mas ya. Aku sekarang mikir bingung ini. Oleh aku lihat Mas ya, mungkin dari Mas Irfan tadi kandang lemprak irit di biaya pembuatan tapi boleh di Pakan. pakan. Tapi kalau Dan- ada kandang panggung itu plusnya dia irit di pakan tapi Dombanya lebih berkualitas. itu ya Mas. Iya. Kelemahannya nih harganya ya, biaya. Biaya. Biayanya. Biaya selanjutnya
biaya perawatan dan seterusnya di pakan dan lain sebagainya, Mas. Lemprak, Mas. Kalau panggung biaya kandangi loh Mas lumayan. Iya, tapi kan sekali. Sekali ya. Ya. Nanti tinggal kita panennya di kohinya bagaimana kita bisa mengolahnya di situ. Oh, siap Mas. Jadi untuk olahan kohenya mungkin kita di next, Mas. Intinya ini kandang. Satu lagi, Mas. Ini dari lantai kandang ini sampai atap ini berapa ketinggiannya, Mas? Kalau bisa kita tidak kedaduk. Gitu aja. Iya, kalau bisa. Ini kan yang paling utama ini ala kadarnya. Soalnya kita kalau bisa kita kan sudah buat atapnya, Ya. sudah lamprak. Oh, gitu ceritanya. Buat tetap di sini Mas. Lamprak dulu di sini juga panas Mas. Oh, iya ya. Ini dikasih panggung Mas Ivan ya akhirnya malah Akhirnya Terlalu pendek. yang ditinggikan lantainya saja, Iya. tetapi atapnya tidak ditinggikan gitu, Mas ya. Masalah nanti kalau semua ditinggikan biayanya membengkak. Lebih banyak. Gini aja udah nyaman kok. Iya. Toh. Kita nggak terlalu dromos, nggak terlalu panas di sini. Juga ada ini, Mas ya. Nun sewu di sini pencahayaannya ada yang bening-bening gini atapnya. Kalau itu wajib, kalau pendapat saya, karena kan nanti nutrisi pakan itu bisa terserap. Kalau menurut pribadi saya, Oh, itu pengaruh ya, Mas, itu wajib kalau ya? saya di situ, Mas Didi sebelum sampean datang masih tidak ada. Saya bilangin, alhamdulillah mau, Iya. cemen-cemennya juga berkualitas. Ya perlu diketahui Mas Didi itu di Domba Peterfull itu teman-teman di utara Australia, peternakan yang di atas bukit punyanya Bu Dosen itu di konten kita terdahulu. Dan kalau yang pengen tahu konten-konten terdahulu seperti apa pembahasannya lebih spesifik tentang lemprak ke panggung, nanti bisa melihat di channelnya Mas Arju di Sahabat Sapi ya Mas ya. Iya. Setelah ini langsung capcus. Sebenarnya dulu di Sahabat Sapi pas lamprak itu ya booming malah bedanya waktu di situ. Ya. Tapi setelah itu kita jarang upload, jarang konten. Tapi kan kita sembunyikan. Ya. Setelah kita buat panggung banyak yang kurang suka lah dengan statement saya, Mas. Karena kan saya tidak bisa dilamprak, yang paling utama di situ. Ya, intinya sudah meledos di lemprak dulu Mas. Jadinya bikin tanggung ini agak gimana nih? Kontroversi. oh iya kontroversi. Oh ya ya. Wong dia dulunya apa intinya trendsetternya. Oh. Satu penggiat gang lemprak, tahu-tahu panggung kecewa lah intinya Mas ya. Tapi nggak apa-apa ya Mas. Iya, pembelajaran semuanya. Iya, dari bagi teman-teman yang sudah nyaman di lemprak, barangkali merasa nyaman dan merasa untung ya masalah. silahkan ya. Nah, gitu. Karena salah satu penggiat ya Mas. Iya. Ternyata malah di lemprak dan begitu ini. Iya. Agak kecewa tapi ya nggak masalah. Kita juga belajar. Ya intinya ke depan diusahakan untuk yang terbaik untuk peternakan Indonesia pada umumnya Mas ya. Iya. Nah, ya mungkin itu Mas Arjun, ada lagi Mas? Sudah Mas di panggung. Ini sudah bingung saya, apalagi ini terlalu banyak materi. Pertanyaan apapun Tapi yang selalu terjawab Mas. iya, nah itu loh. Pertanyaan apapun yang dilempar selalu terjawab, tas tes, bobot berisi. Iya, alhamdulillah. Dan juga Mas Irfan, jenengan sempat bikin konten-konten di YouTube juga dulu. Ada. Oh, jadi sampai saat ini masih aktif, Mas? Aktif. Ini beberapa hari masih tidak aktif. Oh ya, nanti bisa dikunjungi juga. Iya. Irfan Kamil Official atau Farm? Farm. Irfan Kamil Farm. Tadi juga ada konten di atas bukit juga itu saya Iya. lihat. Iya. Iya. Siap. Itu Mas Arjo. Iya. Ada lagi tambahan? Udah habis. Mas Kamil ada tambahan Mas Kamil? Kon bocor. Oh. Mas Kamil kena sampean bingung Mas. Iya, Pokok intinya semangat gawe pemuda-pemuda Indonesia. siap. Ojo intine Ojo gengsi. beternak domba. Siap. Intine cuane luwih akeh daripada gengsine awake dhewe. Oh, luar biasa ini. Malah akhir-akhir temu metu kayak gini. Nah, itu teman-teman bukan hanya yang di Indonesia, yang di luar Indonesia, Malaysia juga banyak, Mas. Ya, intine buanglah gengsimu. Mari beternak bersamaku. Oh, siap. Baik, terima kasih teman-teman. Barangkali yang sedikit ini bisa bermanfaat. Silahkan di-subscribe apabila tontonan ini bisa menghibur dan juga bermanfaat. Di-share juga boleh. Kalau yang kurang puas, meskipun kami lemas, silahkan di komen. Komen jenengan membangun ke depannya. Bangunlah jiwa raga untuk Indonesia. Peternakan Indonesia jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.